pada era tahun 1960-an, ketika negeri ini masih berada di bawah kepemimpinan sang proklamator yakni Bung Karno. Indonesia menjelma sebagai negara terkuat di belahan bumi selatan. Salah satu alutsista canggih yang bikin NATO berpikir ulang untuk menerbangkan pesawat-pesawat mereka di langit Indonesia adalah dengan adanya sistem rudal pertahanan udara SAM-75 atau dalam kode NATO bernama SA-2 Guideline buatan Uni Soviet. Namun setelah SA-2 pensiun pada tahun 1980-an, Indonesia sempat tak memiliki rudal pertahanan udara jarak menengah hingga jauh. Nah, saat ini TNI Angkatan Udara telah memutuskan untuk menambahkan NASAM sebagai pengganti rudal SAM-75 guna memperkuat sistem pertahanan udara nasional. Kontrak dan proses pengadaan NASAM sedang berlangsung dan saat ini alutsista tersebut sudah berada di Teluk Naga, Tangerang. Oke, sedikit kita bahas tentang NASAMS ini. NASAMS merupakan kependekan dari Norwegian Advanced Surface to Air Missile System. Ini merupakan sistem pertahanan udara jarak menengah. Sistem ini berguna untuk menangkis ancaman udara jarak medium seperti pesawat terbang, UAV, dan peluru kendali. Nah, untuk peluru kendalinya sendiri diberi nama SLAMRAM atau Surface Launched AMRAM. Ini berarti sistem pertahanan udara NASAMS menggunakan rudal AMRAM sebagai rudal pencegatnya. Sistem ini diproduksi oleh Kongsberg Defence and Aerospace Norwegia bersama Raytheon Amerika Serikat. Sistem ini mulai digunakan dari tahun 1998 hingga sekarang. Sedangkan versi terbarunya yakni NASAMS 2 yang beroperasi sejak tahun 2007. Sistem penembakan NASAMS dilengkapi dengan pusat kendali penembakan, radar 3 dimensi serta 3 peluncur rudal mobil. NASAMS menggunakan kombinasi dari radar 3D AN/TPQ-36A atau AN/MPQ-64 dengan rudal AIM-120 AMRAM. Dan rudal AMRAM sendiri menggunakan aktif radar homing. Artinya panduan radar eksternal tidak lagi diperlukan ketika target datang, karena telah terpindai penjejak internal rudal AMRAM. Sistem ini memberi kesempatan bagi radar untuk terus memindai udara sambil berbagi beban dengan penjejak internal rudal dalam menghadapi berbagai ancaman. Namun salah satu kekurangan sistem NASAMS adalah jangkauannya yang hanya sekitar lebih kurang 25 km sesuai dengan versi rudal yang digunakan. Hal ini karena penggunaan rudal AIM-120 AMRAM yang kurang efektif bila diluncurkan dari permukaan. Jarak jangkauannya secara drastis akan berkurang dibanding apabila ditembakkan dari pesawat udara. Untuk itu, NASAMS lebih berfungsi sebagai pelapis sistem pertahanan yang luas karena mudah diintegrasikan lewat radio data link. NASAMS yang mobile untuk mengcover wilayah lembah yang tidak terjangkau dengan baik oleh radar-radar utama.